Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin sudah menawan 70 orang yang sebelum ditawan, Nabi SAW bertanya dulu kepada dua orang sahabatnya. Bertanya dulu kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang 70 orang ini? Apakah kita eksekusi mereka, eksekusi mati mereka, ataukah kita minta tebusan dari mereka?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sebaiknya kita meminta tebusan saja dari mereka ini, karena mereka juga masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, dan juga diharapkan mereka nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan Islam di kemudian hari. Kemudian kita juga sangat membutuhkan dana. Sementara kebanyakan orang ini adalah orang-orang yang berada. Kalau kita minta tebusan, itu bisa memperkuat perekonomian kaum muslimin." Kemudian Rasulullah meminta pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan tawanan ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pendapat saya pribadi, karena kita di awal-awal ini kita harus memperlihatkan izzah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, dan harus memperlihatkan sikap yang tegas terhadap orang-orang musyrik. Kalau menurut saya, wahai Rasulullah, serahkan fulan bin fulan kepada sahabat fulan yang merupakan kerabatnya. Serahkan fulan bin fulan kepada saya, karena dia merupakan kerabat saya. Serahkan setiap orang kepada kerabatnya sendiri untuk dieksekusi." Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Akan tetapi Nabi SAW ternyata lebih condong kepada pendapat yang pertama, pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah itu turunlah ayat di dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kalian menghendaki kehidupan dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan akhirat untuk kalian. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW menangis, dan Abu Bakar As-Siddiq juga menangis. Kemudian ketika Umar bin Khattab datang bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian menangis?" Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Akan tetapi kejadian itu sudah terjadi. Tawanan sudah ditawan, sebagian mereka juga sudah dibebaskan karena membayar tebusan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang ma'sum, bukanlah orang yang ma'sum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nabinya ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kesalahan tersebut berlarut-larut. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga beberapa kali selalu meminta pendapat kepada para sahabatnya ketika belum ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun kedua ini juga karena perang Badar terjadi pada tahun kedua bulan Ramadan, di tahun kedua ini ada beberapa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah syariat kewajiban berpuasa Ramadan, kemudian kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, kemudian tentang zakat harta, kewajiban mengeluarkan zakat harta beserta dengan nisab-nisabnya, berapa kadar-kadar yang dikeluarkan. Itu semuanya diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua Hijriah ini ada beberapa peristiwa yang penting, perang Badar, kemudian kewajiban berpuasa Ramadan, kewajiban berzakat fitrah, kemudian kewajiban mengeluarkan zakat harta. Yaitu semuanya terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kekalahan orang-orang Quraisy pada perang Badar, orang-orang Quraisy ini tidak mau tinggal diam. Di antara mereka ada yang berupaya untuk melakukan usaha pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Umair bin Wahab. Seorang yang bernama Umair bin Wahab. Dia merupakan salah satu tokoh yang selama ini selalu mengganggu kaum muslimin, bahkan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada sahabatnya, sahabat dekatnya, yaitu Safwan bin Umayyah, Abu Safwan. Dia mengatakan kepada Abu Safwan, wahai Abu Safwan, sekiranya bukan karena utang saya yang masih ada sama orang lain, dan juga keluarga yang saya khawatirkan terlantar ketika saya meninggal dunia, maka saya akan datang ke Madinah untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya sebuah hilah, sebuah alasan yang mereka pasti akan terima, yang saya akan gunakan kesempatan tersebut untuk menghabisi nyawanya Muhammad. Dia mengatakan, anak saya sementara tertawan di sana. Saya mau datang ke Madinah meminta syafaat kepada Muhammad agar memperlakukan anaknya dengan baik. Jadi ini alasan yang mau dia sampaikan kepada Rasulullah supaya bisa mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah dekat, maka dia akan melancarkan serangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Safwan pun mengatakan, kalau masalah utang, saya yang akan membayarnya. Kalau masalah keluargamu yang kamu takut dia terlantar, saya yang akan mengurusnya. Saya yang akan mengurusnya. Pokoknya jangan pusing. Akhirnya Wahab atau Umair bin Wahab pun, karena sudah mendapatkan jaminan dari Abu Safwan, maka dia pun mempersiapkan senjatanya yang sudah ditaburi dengan racun, kemudian datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan Umar mengatakan, apa tujuanmu datang ke sini wahai musuh Allah? Dia mengatakan, saya ingin bertemu dengan Muhammad, saya ingin berbicara sesuatu dengannya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat yang lain, dampingi orang ini, jangan sampai lengah mengawasinya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dia pun dikawal masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan senjatanya yang dia bawa tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, apa tujuan kedatanganmu ke sini wahai Umair? Dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya anak saya menjadi tawanan.
Saya ingin agar kamu memerintahkan sahabat-sahabatmu untuk melakukan, berbuat baik kepada anak saya ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umair, apa tujuan sebenarnya kamu datang ke kota Madinah? Dia kembali mengatakan, itu tujuannya. Lalu Nabi menceritakan kepadanya tujuan yang sebenarnya. Wahai Umair, bukankah di Mekah kamu sudah berbincang-bincang dengan Abu Safwan, mengatakan sekiranya bukan karena utang yang saya khawatirkan tidak terbayar, sekiranya bukan karena keluarga yang saya khawatir mereka terlantar, maka saya akan datang ke kota Madinah untuk menghabisi nyawanya Muhammad. Bukankah kamu sudah bercakap-cakap seperti ini, wahai Umair? Dia mengatakan, siapa yang memberitahukanmu? Ini merupakan rahasia antara saya dengan Abu Safwan, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kami berdua. Nabi mengatakan bahwasannya yang memberitahukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar pun bersyahadat masuk Islam, karena sudah sangat jelas di depan matanya bagaimana kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mengetahui perkara yang gaib. Ini adalah rahasia mereka berdua, tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka berdua saja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya, mewahyukan kepada nabinya tentang rencana yang telah direncanakan oleh Umair bin Wahab. Akhirnya dia pun masuk Islam, anaknya dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali ke kota Mekah, dan Umair bin Wahab berdakwah di Mekah, dan banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam dengan dakwah yang dia sampaikan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali ke kota Madinah. Di kota Madinah, setelah kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, ternyata kemenangan ini selain membawa kegembiraan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, juga memberikan kekesalan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang Yahudi, memberikan rasa hasad yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Kebencian mereka terhadap Islam semakin menjadi-jadi, terutama Bani Qainuqa, yang dimana mereka ini diantara pekerjaannya adalah sebagai pandai besi. Mereka piawai dalam membuat senjata, dan jumlah mereka juga lumayan banyak. Ada 700 orang dari Bani Qainuqa yang siap berperang melawan kaum muslimin. Jadi karena mereka merasa kuat, maka mereka pun kurang ajar kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW ya senantiasa memberikan peringatan kepada Bani Qainuqa bahwasanya ada perjanjian di antara mereka. Rasulullah memberikan peringatan kepada Bani Qainuqa, apakah kalian tidak takut untuk mengalami nasib sebagaimana nasib yang dialami oleh orang-orang Quraisy? Tapi justru mereka mengatakan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu berperang. Pantasan mereka kalah. Tapi kalau sama kami tidak mungkin kami akan kalah. Ini mereka sangat kurang ajar kepada kaum muslimin. Puncak kekurang ajaran mereka adalah pada saat seorang muslimah datang berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sampaikan bahwasanya di kota Madinah itu ada pasarnya Bani Qainuqa. Ada pasarnya Bani Qainuqa, dan di sanalah Abdurrahman bin Auf meraup keuntungan yang sangat banyak. Wanita muslimah ini datang berbelanja, mendatangi tukang perhiasan yang membuat perhiasan, minta untuk dibuatkan perhiasan. Kemudian anggota dari pembuat perhiasan ini menjahili wanita muslimah ini dengan mengikatkan ujung jilbabnya, ujung kerudungnya di salah satu tiang di pasar tersebut dekat tempat dia menunggu. Ketika dia berdiri, akhirnya tersingkaplah auratnya, karena dia tidak tahu bahwasanya ujung jilbabnya sudah diikat. Sehingga ketika dia berdiri, akhirnya tersingkaplah auratnya.
Ia membuat orang-orang Yahudi di sana menjadi tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ya karena wanita muslimah ini sangat malu dengan kejadian tersebut, maka dia pun minta tolong kepada kaum muslimin. Ada seorang pemuda yang datang, kemudian ya tanpa berpikir panjang dia pun menghabisi orang Yahudi tersebut. Ya karena orang Yahudi di sana tidak terima, maka dia pun dihabisi oleh orang-orang Yahudi, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah sangat murka kepada Bani Qainuqa ya, dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Bani Qainuqa. Ya karena mereka takut, akhirnya mereka pun bersembunyi di dalam benteng mereka. Ya, mereka punya benteng di kota Madinah. Akhirnya mereka pun bersembunyi dan berlindung di dalam benteng tersebut. Ya, jadi mereka juga penakut. Sebelumnya sudah mengatakan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang bodoh berperang, tidak tahu bagaimana caranya berperang. Kalau kami pasti kami akan menang. Ya, pada saat Rasulullah sudah benar-benar akan menyerang mereka, justru mereka tidak berani untuk keluar dari bentengnya. Akhirnya mereka pun dikepung mulai 15 Syawal sampai 15 Dzulqa'dah, 1 bulan mereka dikepung di dalam benteng tersebut. Akhirnya karena mereka tidak sanggup lagi bertahan di dalam bentengnya, persediaan makanan yang semakin berkurang, akhirnya mereka pun menyerah kepada kaum muslimin, dan konsekuensinya adalah mereka diusir dari kota Madinah. Ya, jadi tidak tersisa lagi kecuali 2. Sebelumnya kan ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Kabilah yang pertama sudah terusir karena kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kabilah Qainuqa sudah terusir dan mereka menuju ke daerah Syam. Ada yang berlindung ke Khaybar, bersatu dengan orang-orang Yahudi di sana. Ada juga yang memilih tempat yang sangat jauh. Jadi nanti 2 kabilah yang lain juga akan diusir dari kota Madinah karena kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian tersebut ya kita berpindah lagi ke kota Mekah. Di kota Mekah orang-orang Quraisy mereka sudah sangat murka kepada kaum muslimin. Bagaimana kita melakukan aksi balas dendam kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka pun melakukan upaya-upaya, melakukan penggalangan dana. Dikumpulkan semua pedagang-pedagang dulu yang menitipkan barangnya sama Abu Sufyan, yang merupakan sebab terjadinya perang Badar, dikumpulkan semuanya. Ya, wahai kafilah-kafilah, wahai para pedagang, yang menyebabkan perang Badar dulu adalah karena kafilah dagang kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan. Sekarang ini kita akan menyerang kaum muslimin dan ini membutuhkan dana. Maka mereka pun menginfakkan hartanya, menyumbangkan hartanya, sehingga terkumpul dari para pedagang tersebut sebanyak 1000 ekor unta beserta dengan 50.000 dinar emas, jumlah yang sangat banyak. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu juga menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka akan senantiasa menginfakkan hartanya sampai harta itu menjadi malapetaka bagi mereka, menjadi kerugian bagi mereka, dan akhirnya nanti mereka akan dikalahkan. Ya, jadi ini adalah sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan orang-orang kafir. Mereka itu juga senantiasa mendonasikan hartanya. Ya, jadi kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang kalah semangat dengan orang-orang kafir. Kaum muslimin ini berdonasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir berdonasi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Nah, kemudian orang-orang Quraisy juga
ya mereka berupaya untuk menggalang pasukan sebanyak-banyaknya. Diajak semua sekutu-sekutunya orang-orang Quraisy. Ya, bukan cuma orang-orang Mekah saja, tapi orang-orang yang berada di sekitar Mekah yang menjadi sekutu bagi orang-orang Quraisy, semuanya diajak untuk bersatu padu untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Nah, akhirnya terkumpullah tentara yang sangat banyak, ya ukuran pada waktu itu. Terkumpullah tentara orang-orang Quraisy sebanyak 3.000 pasukan. Nah, 3.000 pasukan dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam kabilah. Nah, kemudian adapun pemimpin tertinggi mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, suami dari Hindun. Karena Abu Jahal sudah meninggal, maka yang mewarisi tahta kepemimpinan orang-orang Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb, suami dari Hindun. Kemudian dipercayakan pasukan berkudanya kepada Khalid bin Walid. Ya, jadi ada pemimpin tertinggi, ada juga pemimpin pasukan berkuda, dan ini diserahkan kepada Khalid bin Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan persiapan orang-orang Quraisy dan keberangkatan mereka menuju ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin, ini dikabarkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berada di kota Mekah, Dia membuat surat yang berisi info tentang berapa kekuatan orang-orang Quraisy, kapan mereka akan tiba di Madinah. Kemudian menyerahkan surat ini kepada seorang pembawa berita, kalau sekarang mungkin kita istilahkan seorang kurir, yang sangat cepat. Dia bisa menempuh antara Mekah dengan Madinah yang jaraknya hampir 500 kilo itu hanya dalam 3 hari saja, padahal normalnya adalah 7 hari. Ya, dia bisa sampai di Madinah dalam waktu cuman 3 hari saja. Ya, untuk agar kaum muslimin ini bisa bersiap-siap pada saat surat ini sampai ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah pun mengabarkan hal ini kepada para sahabatnya agar mereka bersiap-siap, ya, untuk melakukan peperangan dengan orang-orang Quraisy. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melakukan musyawarah dengan para sahabat, bagaimana kita menghadapi orang-orang Quraisy. Usulan Nabi SAW, bagaimana kalau kita menghadapi mereka di kota Madinah, di dalam kota Madinah. Namun usulan ini ternyata banyak tidak disepakati oleh sahabat. Banyak sahabat yang mengatakan, tidak wahai Rasulullah, sebaiknya kita menghadapi mereka di luar kota Madinah. Karena kalau kita menghadapinya di kota Madinah, seakan-akan kita ini adalah pengecut yang tidak berani untuk keluar, hanya berani untuk menghadapinya di kandangnya, di tempatnya. Usulan ini termasuk disampaikan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, orang munafik, dia mengatakan, kalau saya wahai Rasulullah, saya sependapat denganmu. Ya, alasannya adalah supaya dia bisa tidak ikut berperang tanpa diketahui. Dia bisa ikut dulu dalam pasukan, kemudian setelah itu menyusup untuk keluar dari pasukan dan bersembunyi di rumahnya atau di mana saja. Jadi dia menyepakati usulan Rasulullah bukan untuk kebaikan Rasulullah, tapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Akan tetapi jamaah sekalian, karena ini musuh sudah semakin dekat, akhirnya para sahabat kembali mendatangi Rasulullah SAW, ya, dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menghadapinya di luar saja. Akhirnya Rasulullah pun menyetujui usulan dari mereka, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba hari hanya mau keluar untuk menghadapi orang-orang Quraisy di Uhud. Kaum muslimin sudah menunggu Rasulullah agak lama, Rasulullah tidak keluar. Akhirnya mereka pun datang, wahai Rasulullah, mungkin saja
ya kami sudah salah memaksakan pendapat kami kepadamu wahai Rasulullah. Kalau demikian halnya, ya kita hadapi mereka saja di dalam kota Madinah. Namun kata Nabi SAW, ya kepada para sahabatnya, tidak pantas bagi seorang Nabi untuk melepaskan baju besinya setelah dia memakainya. Maksudnya kalau sudah dipakai baju besinya dan tujuan berperangnya adalah di Uhud, maka harus di Uhud. Ya, tidak boleh dirubah lagi. Ya, akhirnya mereka pun ya sudah sepakat dan pasukan sudah siap. Mereka pun bergerak menuju Uhud. Di perjalanan Nabi SAW memeriksa pasukan kaum muslimin. Ya, diperiksa. Pasukan yang di bawah umur tidak diizinkan untuk ikut dalam peperangan ini. Ya, ternyata ada beberapa di antara pasukan ini yang masih sangat belia di bawah umur. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, yang pada waktu itu masih belia, tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan untuk berperang. Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid bin Haritha, kemudian Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Haritha, dan Al-Barra bin Azib. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang semangatnya luar biasa, padahal masih belia, belum balik. Ini bukan diajak pergi rekreasi. Kalau rekreasi kita mengatakan wajar ini kalau mau ikut. Ini diajak untuk berperang. Mereka masih sangat belia, tapi semangatnya luar biasa. Sampai ketika mereka dilarang, mereka sangat bersedih. Ya, seandainya saya sudah besar ini, saya akan berperang. Ya, tapi karena mereka masih sangat belia, akhirnya disuruh untuk pulang oleh Nabi SAW. Kemudian di subuh harinya, pada saat mereka sudah mau bersiap-siap berperang dengan orang-orang musyrik, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul membuat kekacauan di pasukan kaum muslimin. Dia mengatakan kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin, saya tidak lihat ada manfaatnya saya keluar bersama kalian di tempat ini. Akhirnya dia pun pulang dan mempengaruhi yang lain untuk pulang juga. Akhirnya ada 300 orang yang ikut pulang ke Madinah di bawah arahan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang awalnya jumlah kaum muslimin adalah 1000 orang, berkurang 300 orang, akhirnya menjadi 700 orang. Yang dimana tujuan utama dari Abdullah bin Ubay bin Salul adalah agar semangat kaum muslimin itu meredup, supaya kalau meredup semangatnya, mereka mudah dikalahkan oleh orang-orang Quraisy. Karena sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kan ada orang munafik, hanya pura-pura saja masuk Islam. Kalau kaum muslimin kalah dalam perang ini, Muhammad SAW terbunuh dalam perang ini, maka Madinah itu, kepemimpinan kota Madinah akan kembali ke tangannya. Karena sebelum datangnya Rasulullah di kota Madinah itu, dia sudah hampir diangkat menjadi pemimpin tertinggi di kota Madinah. Tapi karena Nabi datang, orang-orang Madinah langsung sepakat untuk mengangkat Nabi SAW sebagai pemimpin tertingginya. Inilah tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul keluar dulu. Nanti pada saat ia sudah mau berhadapan dengan musuh, dia pun menarik pasukannya. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat dari orang-orang munafik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 700 orang ini mereka lah yang bertahan untuk menghadapi 3000 pasukan orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah mengambil posisi membelakangi Bukit Uhud, menghadap ke kota Madinah dan membelakangi Bukit Uhud. Kemudian di tengah-tengah mereka, antara pasukan kaum muslimin dengan kota Madinah adalah pasukannya orang-orang Quraisy. Dan di situ ada sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Rumat, ya, bukit pemanah. Karena Nabi SAW memerintahkan 50 orang sahabat pemanah, kalian bertugas di tempat ini, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Kita menang, kita kalah, pokoknya jangan tinggalkan tempat ini. Karena tempat itu sangat rawan ketika terjadi peperangan,
bisa saja orang-orang Quraisy ini akan memutari gunung tersebut dan menyerang mereka dari belakang. Akhirnya bisa saja kaum muslimin ini akan terjepit dari depan dan juga dari belakang. Maka fungsinya para pemanah ini adalah mereka menghalau pasukan berkudanya Khalid bin Walid kalau mereka mau menyerang kaum muslimin dari arah belakang dengan cara memutari bukit tersebut. Jubair, ya, nama sahabat yang pemimpinnya para pemanah ini adalah Jubair. Kata Nabi SAW kepada mereka, ingat pesan ini, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Jubair bin Nu'man, Abdullah bin Jubair bin Nu'man, Abdullah bin Jubair bin Nu'man. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan ini terjadi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Jadi 1 tahun lebih sedikit setelah terjadinya perang Badar. Taib. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.